Mam dan para bunda hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Bunda Twin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di video kali ini aku mau sedikit sharing beberapa penyebab mengatur keuangan pribadi menjadi sangat sulit. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung aja ke topiknya ya. 5 penyebab mengatur keuangan pribadi menjadi sangat sulit. Mengatur keuangan pribadi merupakan hal yang perlu dilakukan dengan baik oleh semua orang. Jika tidak dilakukan dengan baik, bisa-bisa kamu akan mudah untuk jatuh ke dalam jurang keborosan, terjebak hutang yang besar, atau bahkan harus hidup serba berkekurangan. Terdengar cukup menyeramkan, bukan? Kesadaran untuk dapat mengatur keuangan pribadi dengan baik memang sudah mulai disadari banyak orang akhir-akhir ini untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Sebagian orang mungkin sudah tahu cara mengatur keuangan pribadi, seperti menerapkan kebiasaan untuk membuat anggaran pengeluaran sampai dengan memulai hidup hemat. Tapi pada kenyataannya, tetap saja banyak orang yang tidak dapat mengontrol dan tidak dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan benar. Mengapa mengatur keuangan pribadi itu menjadi sangat sulit? Dalam mengatur keuangan pribadi, banyak sekali hal yang harus dilakukan dengan benar. Di samping itu juga ada banyak hal yang harus dihindari agar tercapai pengelolaan keuangan pribadi yang baik. Apa saja sih yang menjadi penyebab seseorang sulit untuk melakukan pengelolaan keuangan pribadi dengan baik? Disimak ya teman-teman. 5 penyebab tak disangka yang sering menjadi penyebab mengatur keuangan pribadi menjadi sangat sulit. Yang pertama, malas dan suka menunda. Alasan klise yang satu ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa seseorang sulit untuk menjaga anggaran pengeluarannya terkontrol dengan baik. Selain malas membuat komitmen jumlah uang yang dikeluarkan setiap bulan, ada juga yang memang suka menunda melakukan penghematan. Misalnya, hari ini kamu terlanjur sudah makan di restoran, dan kamu berjanji besok kamu akan masak dan membawa bekal sendiri dari rumah. Ternyata, keesokan harinya lupa bangun untuk memasak dan akhirnya kembali makan di restoran. Hal ini terjadi terus-menerus berulang kali hingga akhirnya kamu tetap kembali untuk makan di restoran yang mahal tersebut. Kalau sudah begini, kapan kita bisa mulai berhemat? Oke, lanjut lagi. Penyebab kedua, mengapa mengatur keuangan menjadi sulit, yaitu salah pergaulan. Apakah saat ini kamu berada dalam lingkungan pergaulan orang-orang yang doyan shopping di mall atau pusat perbelanjaan mewah, makan di restoran ternama, ngopi di kafe kekinian, atau bahkan hobi pergi jalan-jalan? Semuanya tergantung kondisi keuangan dan ketahanan mental kamu. Kemungkinan besar kamu akan mudah terbawa dalam kebiasaan mereka yang dengan mudahnya mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak terlalu berguna. Tidak semua orang memiliki latar keuangan yang sama. Misalkan, teman-teman kamu memang sudah kaya sejak lahir dari orang tua mereka dan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan, sedangkan kamu sendiri masih hidup serba pas-pasan. Sebaiknya kamu berpikir beribu kali untuk mengikuti gaya hidup mereka. Jadilah diri kamu sendiri agar terhindar dari jurang kebangkrutan. Lanjut ke penyebab yang ketiga, yaitu impulsif dalam berbelanja atau boros berbelanja. Apa itu arti impulsif dalam berbelanja? Contohnya seperti ini.
Ketika kamu sedang berbelanja di sebuah supermarket untuk membeli sayuran, dan kamu melihat ada diskon untuk produk kosmetik atau produk lainnya yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Tetapi karena sedang diskon, kamu tidak berpikir panjang dan langsung memasukkannya ke kantong atau troli belanjaan kamu untuk membelinya. Contoh lain, kamu sedang stres karena pekerjaan atau hal lain, dan melampiaskannya dengan memesan banyak makanan yang mahal atau bahkan berbelanja baju-baju atau sepatu di mall, meski sebenarnya tidak begitu kamu butuhkan. Kalau kamu merasa impulsif atau boros dalam belanja, coba kenali dan cari tahu penyebabnya untuk bisa mengatasinya. Karena kalau kamu tidak tahu di mana kesalahanmu, maka kamu tidak akan tahu cara mengatasinya. Misalnya, kamu bisa membuat catatan kebutuhan belanja agar kamu dapat menahan diri untuk tidak belanja di luar catatan tersebut. Lanjut ke penyebab yang keempat, berusaha memberikan kesan hidup tak berkekurangan. Agak sedikit berbeda dengan poin salah pergaulan. Penyebab yang satu ini biasanya sudah melekat karena kebiasaan hidup yang selalu dimanja sejak kecil, atau karena terbawa gengsi gaya hidup lingkungan kita berada, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan pekerjaan. Untuk mengatasi penyebab yang satu ini, tanyakan dari dalam diri kamu sendiri setiap kali akan berbelanja. Apakah barang ini memang saya perlukan atau tidak? Kalau memang tidak diperlukan, tuliskan list nama barang yang tidak kamu perlukan tersebut di selembar kertas kecil dan rekatkan di dompet atau kartu kredit kamu. Jadi, ketika kamu tertarik lagi dengan barang tersebut, kamu sudah diingatkan oleh catatan kecil itu dan pada akhirnya tidak jadi membeli barang tersebut. Oke, terakhir, penyebab yang kelima, yaitu tidak tahu, tidak peduli, atau tidak memikirkan masa depan. Mungkin kamu selalu berpikir bahwa kamu masih muda atau masih sehat, sehingga harus memanfaatkan masa ini sebaik-baiknya dengan bersenang-senang. Sayangnya, prinsip ini sering membuat seseorang menghabiskan banyak uang demi kesenangan sejenak yang tidak membawa manfaat sama sekali untuk masa depan kamu. Cara yang paling bijak adalah tetap menahan diri dari hidup yang terlalu menghambur-hamburkan uang sambil menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan kamu. Untuk membantu kamu juga bisa mempelajari berbagai tips-tips hemat yang bisa kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sudah memikirkan masa depanmu? Silakan kamu jawab sendiri ya. Teman-teman, banyak yang mengartikan hemat itu sama dengan pelit. Tidak, hemat bukan berarti pelit ya. Hidup hemat bukan perintah pakar keuangan, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui, setiap yang berlebihan itu tidak baik. Orang yang berhemat bukan berarti tidak bisa menikmati hidup. Kita tetap menikmati hidup kita, tetapi kita juga harus merencanakan masa depan kita. Tidak salah juga ketika ada orang bilang, nikmati aja hidup ini sekarang. Untuk apa susah-susah kerja tapi nggak bisa dinikmati? Hidup itu pilihan ya teman-teman. Jika ada orang yang ingin menikmati hidupnya sekarang, itu tidaklah salah. Yang salah adalah mulut orang-orang yang memberi komentar tanpa diminta. Ada orang yang ingin menikmati hidupnya sekarang, ada yang ingin menikmati hidup di masa depan. Itu kembali lagi tentang apa yang kita pilih. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya sampai di detik ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.